Kembali lagi kita di Bitalk, di Health and Beauty. Oke, Ibu Dokter, kembali lagi kita. Bu, kalau yang untuk anak itu sebelum vaksin, mungkin edukasi kepada orang tua, bagusnya dia lihat anaknya ini misalnya yang perlu dia perhatikan gitu lah, Pak. Dokter. Apa sih yang perlu diperhatikan belum anak ini divaksin gitu lah? Apa yang dari orang tua itu sendiri gitu lah? Yang perlu diperhatikan kan yang jelas kalau pada saat divaksin ya istilahnya akan bagus ya kalau didampingi orang tuanya. Kan kalau petugasnya mau tanya orang tuanya yang lebih tahu kan. Nah, jadi jujurlah apapun riwayat penyakit anaknya. Jadi kan semuanya enak gitu. Jadi kemudian yang kedua anak itu memang dalam kondisi yang fit. Fit, tidak sakit, tidak demam gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya fit ya? Ya, misalnya malam sebelum mau divaksin nih besok ceritanya, malamnya usahakan tidurnya istirahatnya cukup. Ya kan? Karena kalau kita kurang istirahat kan jadinya nggak enak badannya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi pastikan istirahatnya cukup. Kemudian besok istilahnya sarapan juga pasti ya sarapan. Jadi nanti pada saat imunisasi kondisinya fit prima gitu, menerima vaksin juga berharapannya dengan efek samping yang minimal. Gitu. Betul. Bu, kalau ini kan misal nanti kan vaksin 1, kemudian jarak antara vaksin 1 ke vaksin 2 itu berapa lama, Bun? Jaraknya itu 4 minggu. 4 minggu lah. Itu minimal atau gimana? Paling cepat. Paling cepat. Nah, tidak boleh kurang dari 4 minggu. Jadi paling cepat 4 minggu. Jadi kalau misalkan ya kita nggak tahu ya situasi misalkan anaknya dalam 4 minggu kurang enak badan ya bisa ditunda pada saat dia sudah sehat kembali datang saja untuk diimunisasi. Yang kedua, kalau vaksin ini ada pertanyaan juga mungkin kenapa sih harus ada 1 dan 2? Misalnya kenapa tidak seperti imunisasi biasanya kan? Imunisasi misalnya campak 1 kali sudah gitu loh. Pada bulan ini lagi pekan imunisasi ini gitu kan. Iya. Nah, kalau COVID itu kenapa sih 2 kali atau misalnya kan dosisnya ada. Kalau apakah tidak boleh langsung banyak atau memang takarannya harus 2 kali kita? Iya. Atau di jaraknya juga jarak, kemudian juga dosisnya harus terus 2 kali. Harus 2 kali. Ya sebenarnya vaksin sendiri rata-rata sebenarnya juga berulang. Rata-rata memang dari beberapa vaksin yang dari lahir itu kan juga berulang karena jadi vaksin itu pada saat penyuntikan kan dia naik tuh meningkat. Jadi nanti ada pada saat ini nanti dia akan turun kandungannya di daerah itu makanya perlu di booster dinaikkan. Nah, dinaikkan. Nah, untuk vaksin COVID ini dia kalau misalnya yang pertama itu diperkirakan melindungi sekitar 60 gitu, 60-70% gitu ya. Dengan 2 kali bisa 100 melindungi, nah, seperti itu kalau istilah kasarannya ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu 2 kali supaya lebih optimal. Ya, manfaat yang didapatkan kan jadinya lebih sesuai dengan harapan kan. Nah, itu. Berarti kalau kasus misalnya kan anak-anaknya menarik. Jadi suntik sekali gitu kan. Ya tahu untuk berikutnya ini kan agak lama nih untuk mau lagi misalnya. Kan harusnya 4 minggu lagi misalnya ada lagi sekolah. Kemudian pada jarak antara 6 sampai 7 tahun 6-7 bulan atau 8 bulan dia mau gitu loh. Masalah ya, maksudnya memang daripada tidak tetap diberikan lagi, disuntikan lagi gitu kan. Jadi dia mau kan. Kalau dia misalnya tidak mau sama sekali ini kan 1 kali aja misalnya. Ya sebenarnya sih ini 2 sih bagusnya 2. Jadi ini aja kita cara membujuk. Iya, ini anak-anak. Ya, kita cara bujuk gitu kan ya itu. Ini kan ini sebagai spesialis anak Bu. Biasanya kan sering nih. Iya. Nyuntikan di tempat praktek di rumah sakit. Iya. Ini biasanya gimana Bu bagusnya ini? Iya. Makanya anak itu memang beda perlakuannya ya dengan dewasa. Kalau dewasa datang sendiri gitu kan ya apa. Kalau misalnya anak itu kan
ya harus ada yang mendampingi orang tuanya. Jadi yang menenangkan itu kan kadang dia dengan orang tuanya Iya, lebih lebih, nyaman. makanya dianjurkan dengan orang tua Iya, tadi ya. harus dianjurkan dengan orang tuanya. Makanya harus dengan orang tuanya. Ya terpaksa memang kalau anak yang 6 tahun mungkin istilahnya kayak anak SD ya, Iya, anak pasti SD. rewel, nggak mau Iya, iya. gitu. Nah, orang tuanya menenangkan ya, memang kan kadang harus diproses, dipegangi lah seperti itu. Ya mau tidak mau demi keamanan kesehatan bersama anak. kan, untuk kesehatan anak itu sendiri dan orang di sekitarnya. Bu, melihat fenomena COVID yang sebelumnya ya, yang kan 2 tahun sudah kita hampir 2 tahun. Nah, ini kan jarang sekali memang anak-anak itu terpapar COVID nih, Bang. Atau memang dia lebih kuat atau bagaimana? Yang jelas anak-anak itu kan jarang masuk rumah sakit COVID kita dengar gitu. Bahkan angka kematiannya mungkin lebih kecil gitu kan. Biasanya kan orang, oh yang kena COVID umur 60, oh ya 60. Oh iya memang ada komorbidnya, dia diabetes atau gimana. Nah, apakah anak-anak itu memang lebih kuat atau memang bagaimana, Bu, mereka sistem kekebalan tubuh mereka itu ibaratnya? Iya, anak itu sebenarnya anak itu kalau untuk dari beberapa laporan itu anak itu punya proporsi yang sekitar 13% ya terinfeksi Padahal COVID. lebih lumayan 13% lah itu sebenarnya. bukan yang kecil Iya, ya. lebih Untuk besar. angka kematian sendiri sekitar 0,5%. Memang lebih kecil, Lebih kecil, dibandingkan yang dewasa, Dewasa. apalagi lansia ya. Lansia. Ya, memang berbeda ya imunitas anak dengan dewasa. Kalau misalkan anak dibilang imunitasnya juga memang tinggi ya, tapi tidak sesempurna memang dewasa. Tapi yang membuat sebenarnya COVID ini jadi berat itu karena respon imun yang ditimbulkan itu besar sekali, menyebabkan jadinya berat kondisinya. Nah, kalau misalkan pada anak mungkin karena imunnya juga memang tidak sekuat orang dewasa, tapi dia jadi dalam merespon itu cukup tidak terlalu tinggi. Jadi pada ada kuman itu masuk, jadinya ya relatif ringan, berat. Jadi ada bahasanya kalau dari kami ada namanya reseptor S inhibitor yang ada pada anak dan dewasa, ada, cuman dewasa lebih banyak itu dibandingkan anak-anak. Vaksin ini bahayanya berarti dia kalau di rumah Menularkan sama, daya tularnya menularkannya sama. Nah, kan menularkannya sama. Kalau misalkan berbahaya, mungkin memang kalau pada anak gejalanya relatif lebih ringan. Tapi dia tidak menularkan ke orang gitu. Berbahaya. Kasihan yang di rumahnya misalnya ada neneknya, kakeknya, ya kan. Nah, itu. Kakeknya sudah sakit, tapi kan misalnya begitu dia kena, dia agak berbahaya. Nah, itu. Bagus memang disarankan untuk memutus ya. Untuk dia saja ya. Iya, untuk sekitarnya. Betul. Nah, kalau misalnya lagi nih kan ada beberapa misalnya ini kan anak-anak kita ada beberapa sekolah nih kan. Anak-anak ini kan macam-macam nih biasanya. Misalnya nih, misalnya bisa. Ya. Misalnya kayak anak-anak misalnya mohon maaf ya, karena di SDLB khusus kan. Iya. Apakah pemberian vaksin untuk mereka itu juga dibolehkan atau ada pengakuan khusus untuk mereka? Oke. Misalnya ada yang autis, Iya. disabilitas, sindrom apa gitu kan? Apakah ada perbedaan atau tidak masalah? Kalau untuk anak-anak yang disabilitas atau memang mungkin ada gangguan dalam hal perkembangan misalnya gitu, itu tidak masalah, bahkan kalau perlu dianjurkan. Karena mereka kan kadang misalkan di suatu tempat akan rawan untuk tertular atau menularkan gitu. Jadi dianjurkan untuk pemberian vaksin gitu, istilahnya bukan kontraindikasi ya. Jadi tetap diberikan. Kasarnya ini mereka kalau saat ini istilahnya bisa dikasih booster adalah jadinya lah. Iya. Malah lebih disarankan. Iya. Kan mungkin malah orang sebagian malah kadang-kadang kan ragu kan, maksudnya kayak apa anak saya ini kelihatannya ini jangan punya pikiran sendiri gitu loh. Padahal Boleh. Tetap diberikan, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan. Iya, dianjurkan. Iya. Kadang-kadang kan stigma di masyarakat nih, wah ini sudah ada kelainan jangan divaksin lagi gitu. Itu Bu, kalau vaksin sendiri misalnya nih
mereka sudah mau vaksin COVID nih, misalnya kan anak-anak ini kan juga banyak nih, biasanya kan divaksin, misalnya dia sebelumnya misalnya ada rubella, misalnya apa-apa, itu apakah nanti ada khusus, maksudnya ada jarak nggak? Misalnya kan, nah dia yang kemarin yang baru kan rubella kemarin ada Iya. diberi kan, nah seandainya ada jarak khusus nggak, atau sebenarnya nggak masalah antara rubella dengan COVID ini divaksin gitu loh? Sebenarnya kalau jarak antara vaksin COVID dengan vaksin yang lain sebelumnya itu paling minim, paling apa ya, paling cepat itu 2 minggu. Oh iya. Tapi kalau mau amannya ya Lebih aman. sebulan. Oh iya. Ya, kalau mau amannya sih sebulan. Udah Berarti sebulan kan- lewat udah aman aja. Berarti kan Silakan mungkin vaksin. lebih sudah aman nih lah, karena kan Iya. sebelumnya udah hampir berapa bulan ini kan rubella gitu. Iya, betul. Supaya maksud kita aturan ini kan kekhawatiran. Iya. Nah kemudian kalau yang orang tua sendiri berarti dia harus tahu juga nih lah, misalnya dia kan di anak tuh selain vaksin yang dari pemerintah kan ada vaksin tersendiri tuh, ada yang sampai ada vaksin demam berdarah sekarang kan, vaksin otak apa. Nah itu kalau misalnya di apa vaksin untuk COVID dia harus memberi jarak itu ya, buat tahu sendiri dia jaraknya Iya, ya. jadi makanya itu Orang kan- tuanya gitu loh. Iya, makanya itu pada saat sebelum vaksin itu pasti orang tuh akan ditanyakan Makanya penting tadi lah. riwayat vaksin sebelumnya gitu kan, terakhir vaksin kapan, efek samping vaksin yang dulu seperti apa, penyakit yang dia derita apa selama ini. Perlu ada pendampingan lah, harus- makanya perlu ada pendampingan. Harus ada pendampingan, nggak bisa anak itu yang apa sendiri kan dia nggak tahu. Iya betul. Kalau Sakitnya yang apa ya, menyebutkan kan anak-anak kita tahu tahu. betul. Kalau udah besar bisa. Iya betul. Bu, ini sudah ada beberapa yang masuk ini dari masukan dari netizen. Ini ada masukan dari Pak Agus. Perlukah anak itu diliburkan sekolah 1 hari setelah vaksin, atau sampai diliburkan, atau bagaimana bagusnya Bu? Bisa. Kalau diliburkan sih tidak harus perlu, ya, tidak tidak harus. perlu. Jadi setelah misalkan ya, maksudnya memang setelah Vaksin, vaksin, dia silahkan pulang sebaiknya aja. ya pulang, jangan ini dulu ya. Namanya anak-anak pasti keinginan untuk main tuh gede. Beda. Jadi memang saya Jadi lebih baik sarankan diistirahat. Jadi memang misalnya jangan itu sekolah, itu aja. begitu sudah vaksin lebih baik pulangkan aja iya, dia. biar istirahat di rumah. Tapi tetap nggak langsung pulang, tetap Ada tadi stay dulu juga 15-30 supaya menit ada- dulu, dipantau dulu dulu. kemungkinan efek sampingnya kan. Nah, itu baru setelah itu diizinkan pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Ini juga ada pertanyaan Bu dari Darwin. Apakah mungkin kekebalan tubuh anak bisa berkembang sendiri terhadap COVID tanpa vaksin? Maksudnya kan anak-anak misalnya kena COVID dia diketahui atau belum tidak diketahui. Misalnya Iya. diketahui lah kan. Iya. Apakah dia sama seperti orang dewasa itu akan tumbuh kekebalan juga Bu? Oh ya. Kalau dari penelitian coba kan ada penelitian yang anak-anak bahkan orang dewasa setelah dia terpapar COVID dicek ininya apa namanya antibodinya. Iya, antibodinya. Nah, antibodinya. Ternyata setelah 3 bulan itu antibodinya turun. Oh. Makanya disarankan setelah terpapar COVID-19 yang dia gejalanya ringan Ringan sedang. itu disarankan setelah 3 bulan itu divaksin. Oh. Nah, tentu akan beda kalau terpapar COVID yang berat. Kalau berat malah. Berat tidak 3 bulan tapi 6 bulan. 6 bulan baru kenapa? boleh vaksin. Oh gitu. Karena ada yang bahasnya long COVID karena lama. Iya, iya. Nah, ya untuk meminimalkan ini aja mungkin efek sampingnya. Oh, jadi disarankan walaupun pernah terpapar, Mm-mm. itu lebih baik dia 3 bulan ke depan dia tetap Vaksin karena berdasarkan penelitian atau dicek ya kadar antibodi turun dia. yang sudah Walaupun pada saat terpapar, itu sempat naik dia. dia masih tinggi ketika awal-awal tuh masih tinggi kan antibodinya kan memang akan terbentuk imunitas Iya. secara alami Secara kan. alami tadi. Tapi setelah 3 bulan ternyata imunitas itu turun. Oh. Nah, jadi karena seperti itu perlu dinaikkan lagi dengan cara Suntik diberikan vaksinasi. vaksin. Oh, jadi Iya. jangan merasa aman nih kan. Misalnya anak saya ini pernah kena Sudah COVID, gitu ya. artinya dia punya imun sendiri, nggak perlu lagi disuntik. Iya, Jangan memang dia. betul punya imun sendiri Nah. tapi kan tidak selamanya. Padahal karena ada saatnya dia turun. Iya, kan memang ada penyakit tertentu yang dia Dan tidak masalah itulah. Dia tidak masalah divaksin lagi gitu. nggak ada masalah. Asal 3 bulan nanti sekitar Iya. 3 bulan tadi. Iya, setelah 3 bulan. Oh, siap. Banyak ini Bu. Jadi ada juga yang menanyakan
apakah nanti vaksin anak itu juga ada boosternya Bu nanti? Mungkin ya, misalnya kan sekarang kan lansia sama orang kesehatan, nah, Iya. itu kan ada boosternya. Nah, Iya, apakah nanti anak-anak dimungkinkan mereka ada booster juga? Dimungkinkan mungkin. mungkin saja. Mungkin Saya saja. bilang mungkin saja, kan gini. Setelah nanti dalam Satu, dua, dalam 1 bulan ya setelah vaksin pertama diberikan lagi yang kedua. Nah, nanti dalam 6 bulan kalau memang imunitasnya ternyata apa ya, antibodinya Antibodinya mungkin aja diboosterkan lagi. diboosterkan lagi.